Nih, begini. Anjir, kaget lu bener lu. Iya, begitu. Langsung sontak lu. Kalau nggak salah ini untuk ini di atas nih kacanya panas gak sih? Oh, ini panas. Hai, selamat datang di Mobil. Nah, di sebelah gua ada Ko Kelvin. Halo Ko. Hey, halo. Nah, Ko Kelvin ini adalah pemilik dari mobil Volvo C40. Nah, di sini gue ingin nanya-nanya Ko Kelvin, gimana sih pengalamannya menggunakan mobil Volvo C40 ini gitu. Penasaran? Saksikan terus di Mobil. Oke, nah sekarang gue sudah di dalam mobil Volvo C40 milik Ko Kelvin. Oke Ko, gue mau nanya nih Ko. Oke. Lu beli mobil ini harganya berapa dan kapan waktu itu? Gue belinya sekitar bulan Juli Agustus lah ya, tahun lalu. Tahun lalu, oke. Ya, harganya sekitar 1,3 lah ya, 1,3 M ya. Tepatnya 1,270 sih. Oke. Itu ada promo nggak waktu itu? Enggak ada promo. Enggak ada promo ya? Iya. Agustus berarti pas Gias bukan sih? Jadi apa namanya? Berapa hari sebelum Gias lah? Berapa hari sebelum Gias? Iya. Oke. Berarti nah, lu sebelum beli ini pasti lu udah maksudnya compare dong dengan brand lain gitu ya kan? Benar. Gitu kan, maksudnya sebelum ini pasti ngeliat-ngeliat dulu yang lain. Nah, kira-kira brand apa yang lu lihat, mobil apa, terus kenapa akhirnya lu milih ini gitu? Oke. Waktu itu brand yang jadi comparison itu mungkin ada dua ya, ada Hyundai, biasalah ya. Hyundai Ioniq berarti ya, gitu Ioniq 5, ya. oke. Sama waktu itu yang gue incar juga Kia EV6. Kia EV6, oke. Ya, benar. Nah, jadi waktu itu sambil ngeliat-liat ini, Hyundai itu akhirnya tereliminasi karena mesinnya ternyata cuma satu ya, yang masuk ke Indonesia itu yang single motor. Single motor ya, bukan AWD-nya. Benar. Dan karena itu akhirnya pikir-pikir ya udahlah jangan. Itu yang pertama. Sama yang kedua juga mungkin karena gue ini ya biasa pakai mobil Jepang ya. Jadi kalau misalnya di Hyundai itu kan gearboxnya lah atau giginya itu kan ada di dekat setir ya. Iya. Nah istri aku waktu ngelihat itu tuh kayak agak gagok gitu. Wah ini kok banyak banget setelannya apa segala macam kayak gitu. Oke. Makanya akhirnya kita nggak pilih Hyundai. Oke. Habis itu gua coba ngelihat Kia EV6. Kia EV6 itu pada saat kita lihat, jujur saya hampir beli itu gitu ya. Modelnya juga bagus, speknya juga tinggi, iya, benar. Fiturnya juga canggih gitu ya. Tapi permasalahannya pada saat itu nggak bisa test drive. Oh gitu. Ya. Itu jadi ke dealer waktu itu? Waktu itu bahkan aku udah telepon salesnya sampai udah ke dealernya apa segala lah. Yang diperbolehkan itu cuma datang ke dealernya, megang mobilnya, that's it. Gitu. Oke. Itu dealer mana tuh? Dan Mogot sana. Dan Mogot, oke. Kia, kan ada Kia kan satu di Dan Mogot kan, setelah rel kereta api itu loh. Oke. Jadi waktu itu dengar kayak begitu, harus dijadwalin lah, harus apalah. Akhirnya juga gimana ya, mobil harganya udah $1 miliar ke atas. Iya benar. Tapi nggak bisa test drive, nggak bisa apa gitu kan? Iya. Ini juga kan ya. Nah akhirnya gue browsing lah itu kan ya, browsing. Setelah browsing ketemu nih Volvo. Aku pikir Volvo itu udah nggak ada kan ya. Ternyata baru tahu Volvo ada di Indonesia. Singkat cerita aku telepon di sana. Volvonya malah saya nggak harus datang ke dealernya. Malah dia yang bilang, oh kita yang ke rumah bapak aja untuk test drive. Kita bawa mobilnya untuk bapak test drive.
Wah, seneng dong. Iya, servisnya beda lah gitu. Akhirnya mereka datang ya. Ini kita lurus aja kan ya? Kiri aja. Kiri aja. Akhirnya kita datang, orang Volvo-nya datang, coba test drive. Wah, ternyata ini mobil gampang banget. Buka pintu masuk, udah nyala. Nggak ada tekan tombol, nggak ada apa. Istri aku juga begitu ngelihat, wah ini gampang banget ya nyetirnya kayak gitu. Nggak banyak fitur, nggak banyak apa kayak gitu, langsung aja kayak gitu. Habis itu begitu kita coba, ternyata juga ini akselerasinya luar biasa. Jadi kayak 0 ke 100 itu nggak salah cuma 4 detikan deh. Responsif lah ibaratnya gitu. Benar. Jadi karena itu akhirnya kita putusin beli Volvo ini. Bentuknya juga keren kan. Mereknya juga Volvo gitu. Jadi ya oke lah. Oke. Berarti bentar. Setelah dari situ yang sales Kia-nya masih hubungin nggak? Ada hubungin. Gimana nih kalau gitu? Jadi nggak gitu-gitu? Iya, terus akhirnya saya bilang sorry, saya udah ambil Volvo. Iya. Nyesel ya kan? Ya mungkin karena memang tadi ya mungkin unit test drive-nya jarang kali ya Kia gitu ya kan? Iya. Jadinya perlu jadwalin dan lain-lain. Benar. Oke. Iya. Nah, berarti setelah Ioniq nggak jadi, Kia itu nggak jadi, kalau nggak salah ada Toyota sempat nyoba nggak Toyota BZ4X itu begitu saya dengar speknya cuma single engine, harganya juga udah 1 miliar. Lumayan sih. Udah langsung enggak. Iya. Karena maksud aku udah 1 miliar single engine Toyota ya gimana ya? Iya. Oke. Nah, nih kan ini kan kalau nggak salah dealernya dikit ya, kalau nggak salah ya kan? Benar, cuma ada satu. Iya, jadi pertimbangan nggak sih misalkan ini dealer susah lah, servis saya gimana gitu kan, jadi pertimbangan waktu itu kan? Awalnya itu memang jadi pertimbangan ya, karena ya namanya di Indonesia lah ya, kita selalu milih mobil yang dealernya ada di mana-mana ya. Iya. Cuma yang saya baca itu mobil listrik itu maintenance-nya hampir gak ada, dan memang hampir gak ada. Jadi kayak mobil saya ini servisnya itu per 30.000 km. Nggak 5.000, 10.000. Benar. Langsung 30.000. Terus juga selain itu juga maintenance-nya itu benar-benar simple, cepet banget. Jadi tinggal dicolok aja itu alatnya, ya kan. Habis itu sensornya diperiksa apa semua, selesai gitu. Dan minyakan yang mau ditukar itu tuh cuma minyak, nggak salah minyak rem doang. Radiator setelah berapa kilometer kayak gitu. Ini udah berapa kali servis? Baru sekali? Ini kemarin itu cuma ngupgrade software biar ada YouTube-nya aja. Tapi kalau benar-benar servis yang rutin itu sebenarnya belum ya. Oke. Berarti maksudnya ada pertimbangan, tapi kayaknya ini nggak karena mobil listrik gitu kan, nggak ribet untuk benar. Udah beli aja lah. Iya, akhirnya beli aja. Lagian kan ini Volvo gitu loh. Iya, benar. Jadi ya cara build quality-nya beda lah. Benar, makanya. Nah kira-kira nih kok, ini kan udah pernah nyobain dari Agustus sampai sekarang udah hampir setengah tahun lah ibarat gitu kan. Apa sih yang disuka dari si Volvo ini gitu? Setelah nyobain gitu. Satu, simple banget. Apa namanya, cara nyetirnya apa? Even the stupid guy knows how to lah. Ini tuh bukan mobil yang susah. Karena benar-benar buka pintu, duduk, langsung selesai, jalan. Gitu. Itu perlu pencet rem dulu nggak sih? Untuk of course lah, pencet rem, tapi itu kan normal kan. Kamu mobil CVT biasa kan juga kayak gitu. Tapi benar-benar nggak ada tombol kunci, nggak ada apa. Udah langsung jalan gitu. Benar. Satu. Terus yang kedua, mungkin ini bedanya mobil Eropa kali ya. Mobil Eropa itu punya fitur yang kecil-kecil yang selama ini kita nggak sadari gitu. Kayak misalnya di depan dashboard ini ada gantungan. Ada cantolannya. Benar. Terus secara fitur safety-nya juga saya ambil contoh nih, misalnya seat belt-nya. Saya baru tahu ada namanya motorized seat belt. Jadi kalau misalnya kita maju langsung hajar rem kayak gitu ya, atau misalnya lagi mobilnya guncang atau apa, ini kan biasanya ngunci langsung tak kayak gitu kan. Tapi ini enggak, dia ada kayak bener-bener tahan pelan-pelan, habis itu baru tarik badannya ke punggung. Berarti maju dikit ditahan, habis itu baru benar. Dia ada motorized
katanya namanya tuh motorized seat belt atau apalah. Baru gitu. tahu sih. Sama apalagi ya? Kayak misalnya lampunya ini, kalau keadaannya gelap ya, fitur high lamp-nya itu langsung nyala sendiri gitu. Jadi begitu udah nggak dibutuhkan, dia juga bisa langsung turun. Terus kalau misalnya dia detect mobil dari arah yang berlawanan, dia nggak salah dimmer atau apa ya namanya. Jadi biar mobil yang berlawanan arah itu nggak silau. Nggak silau, apa high beam gitu berarti ya? Iya, high beamnya benar-benar atur sendiri ya, gitu. Otomatis lah, Sama ada fitur-fitur kecil lah ya. Jadi kayak misalnya sensor hujan, terus juga sensor cahaya. Jadi kayak lampu depan mobil aku ini sekarang posisinya itu aku nggak pernah setel lagi. Jadi kayak bener-bener kalau gelap lampunya nyala sendiri, kalau udah terang ya mati. Oke. Terus ada fitur apa lagi yang suka nih kira-kira? Fitur apa lagi ya? Sound systemnya. Oh iya, sound systemnya Harman Kardon, benar. Sama sound system Harman Kardon ini suaranya benar-benar bagus banget. Bagus banget. Bahkan in my opinion sih menang dari Bose-nya Hyundai ya. Iya. Bass-nya juga lebih kencang, treble-nya juga sama middle sound-nya juga lebih clear. Lebih enak lah ya. Yeah. Oke. Nah, kalau dari sisi performance ini kok, ini kan mobil listrik gitu kan? Iya. Enak gak gitu makanya? Enak. Pernah nyobain penyelesaian bejek langsung gak gitu kan? Di tol atau apa gitu? Nih, begini. Anjir, kaget lu bener lu. Iya, begitu. Langsung sontak lu. Iya. Wah kacau kok. Tadi pendek loh gua tadi. Iya. Pendek dan langsung hajarnya dapat kan. Wah, bentar loh. Dedekan benar. Oke. Iya. Nah, secara efisiensi untuk listriknya gimana kok? Listrik, karena ini dual motor ya. Ini 500 km masalah ya? Ini baterainya tergantung. Kalau WLTP-nya kalau aku nggak salah sekitar cuma 430-an lah ya. Tapi kalau kamu makainya benar, sebenarnya hitungan di speedometernya itu ngikut ngikut cara kamu drivingnya. Jadi kalau pengalaman aku dalam kota, kamu nyetirnya benar sih sekitar 500-an kilo itu dapat. Dapat. Berarti kalau misalkan sekali ngecas nih full nih, pemakaian kantor dan lain-lain tuh sehari-hari itu bisa seminggu kah atau lebih? Lewat. Iya, seminggu lewat. Benar. Berarti itu dalam keadaan seminggu itu kalau misalnya biasanya baterainya masih ada 40 atau 50%. Gitu. Cuma kan biasa 40-50% kan udah ngecas kan. Oke. Dan biasa ngecasnya juga nggak full. Praktisnya mobil listrik kan selalu ngecasnya sampai sekitar 90% aja. Iya, biar nggak full gitu kan. Benar. Biar awet baterainya gitu. Benar. Nanti kita ngerasa kok. Ke mana? Kiri. Iya, kiri mana? Nah, berarti bentar. Berarti kalau secara harga budget ya gitu ya kan. Dalam sebulan tuh bisa ngeluarin berapa duit tuh kalau untuk listriknya tuh? Kalau lagi nggak terlalu banyak sekitar 400.000. Oh, sebulan ya? Sebulan. Kalau misalnya lagi intensif penggunaannya sekitar 500.000 lah. Oke. Nah, kan pasti pernah punya mobil bensin juga kan? Benar. Nah, kalau bensin dulu sebelum bisa berapa tuh? 2 juta, 3 juta ada? Seminggu 600.000. Seminggu 600.000. Berarti sebulan 2,4. Iya. Sedangkan sebulan cuma 400 ribuan. Berarti ya worth it lah dari worth sisi it. efisiensi ya? Iya, benar. Oke. Bedanya lumayan. Oke. Nah, tadi kan udah bahas dari sisi yang suka nih. Kira-kira kekurangannya apa nih kok? Yang nggak disuka deh gitu. Ya, kekurangannya satu, memang dealernya cuma satu, itu bikin cemas sih. Yang kedua, mobil ini tuh hampir gak ada di jalan. Jarang banget sih. Jarang banget, belum kelihatan. Setiap kali saya nyetir ini tuh masih nggak pernah lihat temen lah. Begitu lihat temen, lihat satu seneng kan, ternyata mobil dari showroomnya lagi pameran atau lagi test drive ya. Saya sampai hafal nomor polisinya tuh kalau mobil dari showroom. Berarti jarang lah yang punya kecil. Gitu. Oke. Ke kanan aja ya. Iya. Terus apa lagi yang nggak disuka gitu kan? Nggak disuka ya. Kalau nggak salah ini
untuk ini di atas nih kacanya panas nggak sih? Oh, ini panas. Panas ya? Padahal ini benar. Ini salah satu fitur yang menurut aku nggak tahu lah ya, antara bagus nggak bagus juga ya. Karena ini kaca, padahal ini aku udah pakai Vicul loh, VK10 nih. Udah ganti sendiri? Iya, tapi ini panasnya kalau lagi terik, pegang di daerah sini aja langsung panasnya. Gini aja cuaca nggak tahu. Iya, panas kan. Ini juga salah satu yang gua nggak demen lah. Oke. Ion, kalau Ion ini kan nggak salah dia masih ada cover ya kan? Masih ada covernya. Masih ada cover kan? Ya, BYD yang baru juga dia ada kasih cover manual. Masih cover kan? Gitu. Tapi kan? ini nggak ada. Oh sayang banget sih ya. Iya. Bener. Harusnya dibikin bisa nutup. Itu benar banget. Oke. Terus kalau ini fast charging juga kan? Di rumah dapat wall charging nggak? Jadi kebetulan di apartemen aku tuh tempat parkirnya kan dedicated kan. Oh, ada. Jadi boleh bikin charging station sendiri. Boleh di bikin. Tempat parkirnya. Iya. Apa memang sudah ada? Dikasih sama dealernya gratis. Cuma kan harus pasang kan. Pasang sama tarik kabel lah paling itu. Oke. Itu tarik kabel dari apartemennya kok? Dari apartemennya sendiri gitu? Benar. Cool. Kalau di rumah sih charge-nya cuma 7 kW. Tapi kalau aku nggak salah, lama sih ini itu kalau misalnya pakai charger DC bisa sampai 30 sih. 30 ya, 30 kW. Ya, lebih cepat lah ibaratnya gitu kan. Lebih cepat. Oke, tapi udah pernah nyobain nggak? Udah. Fast charging gitu? Iya, pakai SPKLU-nya PLN. Yang DC. Berapa menit tuh? Waktu itu baterai sekitar 30% ya. Jadi sekitar 85 atau 90 tuh nggak salah sekitar setengah jam. Oh, cepet ya? Iya. Cepet ya? Iya. Jadi maksudnya secara fast charging tuh dari 30 kW tuh cepet lah ibaratnya gitu kan? Iya, cepat. Oke. Nggak nunggu lama lah gitu. Nggak nunggu lama, benar. Oke. Tapi di sisi harga sebenarnya sama nggak sih kok? Di sisi harga sebenarnya kalau kita sama yang biasa gitu. Harganya sama aja. Cuma dibandingin dengan charging di rumah, sebenarnya charging di rumah lebih murah. Lebih murah ya. Karena kan listrik rumah tuh nggak salah sekitar 1.600 1.700 ya. Kalau kamu pergi ke stasiun di luaran, biasanya harganya sekitar 2.500. Tapi nggak signifikan lah ya. Iya, nggak signifikan lah. Bedanya nggak jauh. Dibandingkan dengan bensin ya kan. Benar. Oke. Nah, kira-kira ada kekurangan apa lagi nih kok yang disuka gitu? Kekurangan ya, spare partnya mahal. Serius? Iya sih, Volvo sih ya. Satu ban 6,5 juta. Satu ban? Iya. Udah pernah nyobain? Satu biji. Gua udah pernah ganti bannya sekali. Waktu itu sempat. Ini bisa nggak ya? Iya. Jalan dulu. Sedikit kebeset. Jadi koyak sebelah, gua ceroboh lah nyetirnya. Jadi gua ganti atau bannya? Bannya. Jadi gua ganti bannya. Bannya itu memang ya bagus lah ya, Pirelli gitu. Dari satu biji itu 6,7. Itu juga emang khusus buat EV kan? Ban itu? Khusus buat EV. Ya, harganya 6,7. Baru ban doang. Satu ban 4 ban itu udah sekitar 20 juta. Bener. Terus juga ya mungkin karena gue nggak terbiasa sama mobil Eropa lah ya, kayak tire kitnya itu yang obat itu loh, yang buat kalau bocor, bannya bocor. Wah, satu botol tuh mau 1 juta. Hah? Jadi kamu sekali bocor nih ban, dia kan nggak kasih ban cadangan ya. Khusus dari sananya. Bener. Atau bisa beli di tempat lain? Bisa beli di tempat lain, cuma kalau standar dari dianya, satu botol obat itu harganya 1 juta. Maksudnya yang ini nih yang khusus buat mobil ini gitu kan? Benar, gitu kan? Benar. Jadi satu botol tuh 1 juta. Jadi begitu ban kamu kena nih, habis itu kamu pakai obatnya. Ya udah 1 juta melayang. Satu botol harus itu, 1 botol full pakainya. Benar. Mudah nggak cara pemakainya? Gampang. Dia ada pompanya kayak gitu. Kamu tinggal masukin obatnya, colokin ke sini. Ini yang rokok ini. Habis itu sambungin ke pentil bannya. Udah. Di pentil bannya. Iya. Berarti kalau misalkan ada 2-3 yang bolong tuh nggak masalah. Tetap satu botol doang. Enggak. Jadi satu ban 1 botol. Satu ban 1 botol. Oke. Mau berapa banyak pun bolong yang bisa terjadi gitu kan. Benar. Memang cairannya itu langsung masuk ke bolongannya, itu langsung berbuih gitu. Habis itu ketutup. Tapi itu nggak permanen ya. Tetap akhirnya bisa jadi kalau misalnya ban sampingnya yang kena ya berarti kan ban harus sudah ganti kan, itu nggak ada ini lagi. Tapi kalau
ban yang bagian depan itu kamu masih bisa ke tambah tubeless lah. Iya. Oke. Jadi emang secara spare partnya ya mahal, pricey ya gitu. Karena emang dari harga mobilnya juga mahal ya. Iya. Gitu kan, tapi ya itu maksud aku satu bannya aku bisa beli ban mobil ice, mobil wuling aku 4 biji. Bahaya bener. Boleh. Tapi berarti sebelumnya punya mobil bensin apa kok? Wuling Almas. Wuling Almas? Iya. Dari jual kah? Enggak, masih dipakai. Masih ada? Oke. Masih dipakai istri. Oke. Nah, dari pindah nih dari mobil ice ke listrik gitu kan. Gimana kok rasanya kok? Oh, bedanya jauh banget. Lebih seru ya? Mobil listrik itu kayak yang kamu rasain sekarang. Suara mesinnya nggak ada. Oh iya, kedap. Iya benar. Kedap banget. Nggak ada suara mesin. Jadi kamu kalau dengerin musik apa, nelpon apa, ngobrol, enak banget. Kalau kamu lari kecepatan tinggi pun di tol, yang kedengaran cuma suara bannya aja. Ya? Jadi nggak yang mesinnya kayak gitu tuh. Okay. Nggak. Itu tuh bener-bener enak banget. Yang kedua, mungkin memang secara tenaga kuda, terus juga handlingnya. Ini tuh bedanya jauh banget sama mobil aku yang sebelumnya. Lebih enak lah ibaratnya gitu. Jauh. Oke. Jauh banget. Ini benar-benar kamu lari kecepatan 160, kamu mau nyetir kayak main game gitu, seret-seret kayak gitu. Kalau mobil gue yang sebelumnya itu tuh udah oleng tuh. Oke. Saat lu bisa takut itu kayaknya bakal udah limbung lah ibaratnya gitu. Iya, udah benar-benar kayaknya bakal jatuh gitu lah mobilnya. Oke. Kalau misalnya ini benar-benar stabil banget. Mungkin karena mobilnya berat juga kali ya. Iya. Ini kan nggak salah beratnya hampir 2 ton ini. Iya. Baterainya kan berat. Iya benar. Gitu. Okay. Terus udah nyobain nih ibaratnya itu kan. Nah, setelah maksudnya udah punya nyobain mobil bensin, terus sekarang ke mobil listrik gitu ya kan. Nyesel nggak beli mobil ini? Oh enggak. Enak banget karena satu lagi nih, gua setahun cuma bayar 300.000. Untuk apa tuh? STNK-nya. Oh iya. Dari sisi pajak ya 300.000 kok. Bener. Wow. Mobil saya si Wuling Almas aja 1 tahun saya masih harus bayar 4 juta. 4 juta berapa, ya, 4 gitu. jutaan kan? Iya. 300.000 doang. Ini 300.000, 334.000 lah. Wow. Iya. Cool. Kalau nggak salah tuh Ioniq tuh sekitar 400-an gitu kan? Tahun pertama 400, cuma kan ada biaya apa itu ya, 100.000 itu ya. Jadi tahun kedua kan yang 100.000 ini udah nggak ada kan? Nggak ada, oke. Sekitar ya jadinya cuma 300-an. Wow. Murah. Murah banget sih. Iya. Dari pajaknya murah, terus dari nggak usah isi bensin gitu kan, listriknya juga efisiensi lah, murah gitu ya kan, worth it lah gitu ya kan, nyesel lah. Oke. Nih terakhir kok, ada cerita unik gak dalam menggunakan mobil ini? Mungkin ini gue juga kampungan lah ya, tapi agak norak lagi norak dikit lah. Tapi sejak gue pakai mobil ini, ada aja tuh di tempat parkir yang ngeliatin gitu kan. Habis itu duduk nanyain, ini mobil Volvo itu masih ada ya di Indonesia gitu. Terus kayak Volvo ada bikin mobil listrik ya. Nggak tahu ya. Bisa gimana gitu. Gua bener-bener bisa ngobrol panjang lah kayak atau misalnya lagi duduk cuci mobil ya, ada aja yang nanyain. Ini bukannya Volvo bukannya udah hengkang dari Indonesia ya. Semuanya nanyanya kayak begitu. Enak nggak mobilnya? Susah nggak spare partnya? Banyak lah yang jadinya nanya-nanya gitu. Oke. Jadi maksudnya orang banyak nggak tahu, akhirnya nanya nih mobilnya ada nggak sih gitu kan? Benar. Malah jadi bahan obrolan gitu ya kan? Benar. Sama mungkin aku ceritain, ini safety-nya memang benar-benar terasa banget. Jadi pernah lah satu kali aku tuh udah dekat gerbang tol, tapi kecepatannya itu waktu itu kan baru nyetir ya, belum terbiasa nuruninnya. Jadi di depan aku begitu udah ada mobil, fitur safety-nya ini langsung nyala. Setirnya itu dipaksa agak ke kiri. Jadi supaya nggak nabrak gitu. Tapi ya memang gua masih handle setirnya lah ya. Jadi masih handle setirnya. Setirnya itu bisa agak diginiin. Dia ini loh. Jadi agak berat dikit gitu ya. Benar. Oh ya, ini fitur yang gua bener-bener lupa ceritain. Kamu kalau jalanin ini ke jalan tol, atau kayak gini lah ya. Ini susah sih, garisnya nggak. Tapi kalau kamu di jalan tol,
kamu nggak perlu pegang setir. Oh, ada dia bisa cruise controlnya itu benar-benar ngikut garis. Oke. Jadi kalau misalnya belok, ya adaptif. Jadi benar-benar dia bisa ikut jalannya. Jadi kalau misalnya garisnya kemana, dia kemana gitu. Oke. Jadi ibaratnya disesuaikan dengan jalur garis itu ya. Benar. Kalau kita gerakin belok kiri masih. Jadi dia setirnya itu getar. Berarti tapi dia bakal tetap ngikut tangan kita. Gitu. Ngasih warning dikit lah gitu kan. Benar. Ibaratnya kalau misalnya kita ngantuk. Dia jalannya kayak begini. Jadi kalau misalnya dia sorry, ini garisnya nggak terlalu jelas sih, nggak bisa. Kalau misalnya di tol itu tuh garisnya jelas, termasuk kalau di depan tiba-tiba ada mobil atau apa, dia juga bisa jaga jarak, kecepatannya juga turun sendiri. Ngikut garis juga sih. Canggih. Oke. Berarti ibaratnya ya kayak ada cruise control lah ibaratnya. Benar. Oke. Sip. Kalau gitu, thank you banget Ko Kevin untuk ceritanya gitu kan. Nah, buat teman-teman, tadi kita udah dengerin cerita dari Ko Kevin dari harganya, terus pengalamannya dia, yang dia suka, yang nggak dia suka dengan mobil ini gitu kan, dan juga ada cerita unik gitu kan. Nah, buat teman-teman yang ingin tanya gitu kan, karena mobil juga jarang gitu kan, boleh buat tanya, nanti share aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Kalian itu sih dari kita ya. Thank you semua, bye bye.